Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 yang beranggotakan 1. Bernika Ivanda Julfi Lestari, 2. Cartia Dinda Firnanda, 3. Reni Anggraini, 4. Muhammad Ayub Johan Pribadi, 5. Dwi Ayu Ningtyas akan menjelaskan tentang Islam dan masalah harta dan jabatan. Harta dan jabatan sebagai amanah dan karunia Allah. Hakikat harta dan jabatan adalah merupakan amanah dan karunia Allah. Disebut sebagai amanah karena harta dan jabatan tersebut didapat bukan semata-mata karena kehebatan seseorang, tetapi karena berkah dan karunia dari Allah. Juga sejatinya bukan dimaksud untuk kesenangan pribadi pemiliknya, tetapi juga buat kemaslahatan orang lain. Karena harta dan jabatan adalah amanah, maka harus dijaga dan dijalankan atau dipelihara dan dilaksanakan dengan benar, sebab suatu saat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta dan jabatan yang halal serta digunakan dengan baik akan membawa manfaat dan barokah, sedangkan harta dan jabatan yang disalahgunakan atau diperoleh dengan tidak halal akan menjadi fitnah bahkan musibah. Sehubungan dengan ini, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sebaik-baik harta yang soleh adalah yang dimiliki oleh orang yang soleh. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Kewajiban mencari harta. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 77, yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Dari ayat di atas, kita mengetahui bahwa dalam Islam, harta yang merupakan bagian dari kebahagiaan dunia bukanlah sebagai tujuan utama dalam hidup. Ia memiliki fungsi, namun bukan satu-satunya jalan yang harus ditempuh. Untuk itu, Allah memerintahkan sebagaimana ayat di atas. Yang pertama, mencari harta yang telah dianugerahkan Allah di dunia. Allah memerintahkan kepada manusia untuk mencari harta, sebagaimana hal tersebut telah Allah anugerahkan kepada kita. Tentu saja, untuk mencari harta tersebut, Allah memerintahkan untuk mencari harta yang halal dan tidak bertentangan dengan aturan atau jalan hidup yang telah dijalankannya. Mencari harta dalam Islam bukanlah hendak menjadikan manusia bertambah kaya atau memperbesar dirinya sendiri. Mencari harta yang dikaruniakan oleh Allah adalah hendak menjadikan manusia semakin bersyukur dan semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, adanya fungsi agama adalah untuk menjaga agar penggunaan harta tidak melenceng hanya untuk bersenang-senang di dunia saja. Yang kedua, menjadikan harta untuk alat kehidupan di dunia. Dalam menjalankan kehidupan di dunia, manusia diberikan misi oleh Allah sebagai khalifah fil ard. Misi khalifah fil ard adalah manusia hidup untuk melakukan perbaikan, memberikan manfaat, menjalankan amanah-amanah yang telah diberikan oleh Allah, seperti keluarga, lingkungan, dan masyarakat. Tanpa adanya harta, tentu hal tersebut sangat sulit untuk dijalankan. Harta dalam hal ini adalah sebagai alat untuk melaksanakan kehidupan dunia, bukan justru untuk menjadi tujuan utama. Tanpa harta, manusia sulit untuk menjalankan kehidupan di dunia dan menjalankan misi membangun masyarakat. Tapi, harta bukanlah satu-satunya hal yang terpenting. Ia hanya alat, bukan sebagai tujuan yang harus terus-menerus dituju. Yang ketiga, mengorientasikan harta sebagai bekal untuk kehidupan akhirat. Harta yang Allah berikan adalah sebagai karunia dan berkah yang besar untuk manusia. Karunia tersebut sengaja diberikan kepada manusia untuk modal hidup, bekerja, dan beribadah sebanyak-banyaknya kepada Allah. Ukuran kesuksesan di sisi Allah bukanlah pada besarnya harta yang manusia miliki. Ukuran sukses di sisi Allah adalah pada bagaimana manusia mampu memberikan dan memanfaatkan yang dimilikinya, termasuk harta, untuk tujuan akhirat, yaitu pahala yang sebanyak-banyaknya. Alangkah beruntung dan bersyukurnya jika manusia memiliki harta yang banyak, dan dengan harta tersebut ia mampu memberikan manfaat yang besar untuk umat, untuk manusia lainnya. Dari hal tersebut akan muncul kebaikan-kebaikan lain. Tiga, sikap terhadap harta dan jabatan. Disebabkan harta dan jabatan itu adalah merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus bersikap hati-hati terhadapnya.
Bila terhadap harta, kita wajib berupaya dan berusaha mencarinya, karena harta merupakan kebutuhan kita sebagai bagian dari modal hidup. Namun, bukan demikian halnya tentang jabatan. Jabatan itu merupakan amanah, oleh karena itu, kita tidak harus ambisius untuk memperolehnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh menikmati hasil usaha bagi kepentingan hidup di dunia. Namun, dalam memanfaatkan hasil usaha itu, ada beberapa hal yang dilarang untuk dilakukan oleh setiap muslim, yaitu antara lain yang A. Israf, atau berlebih-lebihan dalam memanfaatkan harta meskipun untuk kepentingan hidup sendiri. Menurut surat Al-A'raf ayat 31 yang artinya, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak senang kepada orang yang berlebih-lebihan. B. Tabzir atau boros, menggunakan harta untuk sesuatu yang tidak diperlukan dan menghambur-hamburkan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Misalnya saja menurut surat Al-Isra ayat 26 dan 27 yang artinya, janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat kafir, ingkar terhadap Tuhannya. Bagi yang tidak mempunyai kompetensi atau keahlian dan mempunyai visi misi yang maslahat kelak dalam jabatannya, maka boleh meminta jabatan dengan ketentuan bahwa ia juga tidak boleh terlalu percaya akan keahliannya. Sebaliknya, jabatan atau menjaga amanah bagi yang tidak punya kompetensi atau keahlian oleh Allah disebut sebagai perilaku zalim dan bodoh. Sebagaimana firman Allah pada surah Yusuf ayat 54 dan 55 serta surat Al-Ahzab ayat 72. Surah Yusuf ayat 54 yang artinya, dan Raja berkata, bawalah Yusuf kepadaku agar aku memilih dia sebagai orang yang rapat kepadaku. Maka tak kala Raja telah bercakap-cakap dengan dia. Dia berkata, sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi lagi dipercayai pada sisi kami. Surah Yusuf ayat 55 yang artinya, berkata Yusuf, jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir, sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan. Selanjutnya yaitu surat Al-Ahzab ayat 72 yang artinya, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Daya gunaan harta dan jabatan di jalan Allah. Harta dan jabatan hendaklah digunakan bahkan didaya gunakan di jalan Allah, yaitu dengan menggunakan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab dan sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Misalnya harta hendaklah digunakan selain untuk kemaslahatan kehidupan duniawi, juga harus digunakan sebagai infak atau belanja untuk dunia akhirat. Sebagaimana firman Allah pada surat Al-Munafiqun ayat 10 yang artinya, dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Rabbku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah atau aku termasuk orang-orang yang saleh. Apabila harta telah dibelanjakan di jalan Allah, maka kebaikan atau pahalanya akan mengalir terus, sehingga dapat dikatakan sebagai aset yang permanen, terutama bila yang dibelanjakan itu bertahan lama zatnya atau yang disebut sebagai wakaf. Ini sesuai dengan sabda Nabi SAW yang artinya, dari Abu Hurairah berkata, Nabi SAW bersabda, apabila manusia telah meninggalkan dunia, maka terputuslah pahala atau amalnya kecuali dari 3 hal, yaitu ilmu yang dimanfaatkan, sedekah yang mengalir untuknya, dan anak soleh yang mendoakan untuk kebaikannya. Hadis riwayat Ad-Darimi dan Tirmizi.
Jabatan juga harus digunakan secara baik dan penuh amanah, sebab di hari akhirat kelak jabatan itu akan dipertanggungjawabkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 13 yang artinya, dan tiap-tiap manusia itu kelak kami tetapkan amal perbuatannya, atau sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. Selain itu terdapat juga surat Al-Isra ayat 34 yang artinya, dan penuhilah janji sesungguhnya, janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.